Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita waktu mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, di pagi ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah membangunkan kami. Sebelum memulai kegiatan aktivitas, kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian HKBP Selasa tanggal 27 April 2021 dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan ibanadu pardengganan pasaehon akka dosata tung dohok do dosani sadok portibion. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada perkataan orang Batak yang mengatakan sian parbuenado tadaun hawi. Jika pohon itu adalah pohon yang baik, tentunya buahnya juga akan bagus. Itulah gambaran kepribadian seseorang. Dan dari gambar itu nampaklah seseorang itu baik atau buruk. Apabila seseorang itu berkelakuan baik, tentu dampaknya juga ada pada masyarakat sekitar, dan banyak orang yang menikmati dari buah kebaikan perilaku tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sewaktu nats ini ditulis ada banyak munculnya ajaran yang menyesatkan. Mereka menamai dirinya pengikut Yesus, tetapi akhlak moralnya, perilakunya, dan ajarannya berseberangan dengan ajaran Kristus. Mereka menamai dirinya sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi mereka lebih cenderung melakukan kelakuan jahat, hidup di dalam kegelapan. Semua yang mereka lakukan berlawanan dengan kelakuan Kristus. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 6. Itulah sebabnya orang-orang yang menamakan dirinya pengikut Kristus, yang mengenal Yesus, tetapi segala sesuatu yang Dia kerjakan, perkataannya pun selalu berlawanan dengan Yesus yang Tuhan inginkan itu. Itulah dia adalah pembohong dan pendusta. Orang yang suka melakukan ajaran sesat dan orang seperti itu adalah menjadi musuh Kristus. Tetapi jika kita hidup di dalam Kristus, sama seperti Dia hidup di dalam kehendak Bapaknya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung
dan berbahagia di dunia ini. Karena kita memiliki Allah Bapa yang di sorga, memiliki Yesus Kristus, yaitu Dia yang menerima kebenaran Allah. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, lalu kita terima keselamatan. Oleh sebab kasih setia dan kasih karunia-Nya, kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dengan darah-Nya yang kudus dan mahal. Yesus tidak ingin membiarkan umat-Nya terus tersesat dalam dosa dan kejahatan yang akan membawa mereka ke jurang maut dan kematian yang tidak pernah padam. Bahwa Tuhan tidak membiarkan umat-Nya hidup dalam dosa. Kita percaya bahwa semua orang di antara kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai penebus dan juru selamat. Kita juga percaya bahwa semua kita sudah menerima dan meyakini bahwa Yesus Kristus anak Allah Bapa dan Dia yang membawa sukacita bagi kita. Tetapi yang Tuhan minta, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan kepada kita, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan Allah, agar kita semua memperoleh keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini untuk menerima firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru damai yang sudah memperdamaikan kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami dan ingatkan kami selalu supaya tetap mengucap syukur karena pengorbanan-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan yang di dalam keadaan yang sakit di rumah dan juga di rumah sakit. Tolong Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, sembuhkanlah dan berikan kekuatan yang baru, sekaligus berikanlah pengharapan yang baru supaya tetap bersemangat saudara-saudara kami yang jatuh sakit. Engkaulah Allah Bapa yang di sorga, senantiasa menjaga kehidupan kami di setiap hari, dan Engkaulah Allah Bapa yang di sorga mencukupkan yang menjadi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.